Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tuan Motor Channel. Oke teman-teman, di sini ada beberapa komponen dari motor kita atau mesin motor 4 tak yang menggunakan bensin murni atau 4 langkah kalau kita menyebutnya di dunia otomotif. Oke, di sini komponen ini mengalami beberapa kerusakan di bagian-bagiannya. Kita akan coba mencari tahu penyebab dan apa nama dari komponen ini. Oke, semoga teman-teman mengetahui nama komponen ini. Oke, ini adalah noken as. Kalau di dunia otomotif atau yang baru mengenal, ini adalah noken as seperti tonjolan telur seperti ini. Oke, oval seperti ini. Oke, begitu. Ini kita bisa mengetahui fungsi dari alat ini di motor kita. Ini alat ini berfungsi untuk mengatur pemasukan bahan bakar ke mesin dan mengatur pengeluaran sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Seperti itu fungsi utama dari komponen ini, noken as ini. Dan ini adalah sistem pendukungnya atau rocker arm pelatuknya yang menekan ke bagian klep di sini. Kebetulan saya tidak ada barangnya atau klepnya. Ini mengatur masuk dan keluarnya BBM sisa pembakaran ke knalpot. Oke teman-teman, kita akan mencari tahu penyebab dari motor ini. Motor ini sering kehabisan oli. Ini digunakan di daerah tanjakan, di daerah pegunungan. Jadi motor ini sampai kehabisan oli atau olinya menetes tinggal sedikit, kemudian dipakai di perjalanan itu motornya macet dan kemudian timbul bunyi kasar saat dilakukan ganti oli lagi. Untuk kondisinya seperti ini. Oke, kondisi sesudahnya. Untuk sebelumnya itu di daerah sini normalnya. Oke, lurus seperti ini. Kita bisa mengecek. Ini sudah aus. Oke. Sudah aus banyak sekali. Ini sekitaran 1 mili lebih. Oke, itu. Oke, seperti ini kondisi dari noken as dari motor ini. Untuk di mesin itu ukuran 1 mili itu sudah sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kinerja dari mesin yang mengatur pemasukan dan pengeluaran sisa pembakaran. Untuk kasus di motor ini motornya sering dibuat daerah menanjak atau daerah pegunungan, dan kemudian saat dipakai itu olinya habis, kemudian motornya macet. Ini rupanya sudah lama dipakai, jadi saat digunakan itu terasa seperti tarikan gasnya itu tidak mau naik, tetapi gasnya sudah mentok. Tarikan gasnya itu sudah mentok, tapi putaran mesinnya atau tenaga mesinnya itu kurang terisi penuh saat kita naikkan gasnya, karena disebabkan di sini kita bisa melihat dari kondisinya ini. Ini sudah kalah. Dan ini adalah bagian penggeraknya atau penekannya penerus ke klepnya atau yang mengatur dari masuk keluarnya bahan bakar. Oke, ini kita bisa lihat cara kerjanya seperti ini teman. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk pengaruh dari kita umpamakan ini masuk ke daerah in atau masuknya BBM ke mesin atau dari karburator ke mesin itu terlalu cepat
atau jedanya terlalu singkat sehingga masuknya BBM itu sedikit. Kalau motor itu seperti terlalu irit sehingga motor kita itu terasa lebih irit atau kehabisan BBM atau BBM-nya itu sangat kurang sekali karena kondisinya seperti ini. Dan untuk di sebelah sini kita umpamakan yang ke knalpot, itu, dan sisa pembakaran dari knalpotnya itu tidak keluar secara penuh atau full karena di sini belum mencapai sini, belum mencapai di sebelah sini, itu sudah menutup, belum mencapai puncaknya saat membuka full. Cuman segini, itu sudah mulai menutup dari klepnya. Seperti itu pengaruh dari noken as yang kalah seperti ini terhadap kinerja mesin. Dan bunyi pada motor ini sangat kasar sekali. Kita bisa melihat dari sini, teman. Sini. Ini sudah tidak rata atau timbul sudut-sudut seperti ini. Sudut lurus, tidak melengkung atau halus melengkung seperti ini. Seperti itu pengaruh dari noken as atau sering telat ganti oli terjadinya seperti ini. Dan pengaruh ke mesin kita itu jika sudah parah, jika sudah seperti ini kemarin saya pakai itu mentok di 60 km per jam, itu sudah sangat berat sekali saat ditarik gasnya, dan tentunya bunyi mesinnya itu sangat kasar sekali, kemerecek sekali, teman. Seperti itu. Dan untuk solusi dari motor ini, dari motor Matic punyanya Mio ini, saya ganti baru. Dan setelah itu saya pakai, itu sudah normal kembali ke posisinya lagi atau ke keadaan dari awal motor ini di setelan standar awalnya sebelum mengalami kerusakan seperti ini. Itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap tenaga motor kita. Jika teman-teman mengalami suatu masalah, motornya itu mentok di bawah 60 km per jam atau bisa mentok, saya pernah mengalami mentok di 40 km, itu tidak kuat nanjak dan bunyinya sangat berisik. Teman-teman bisa mengecek di bagian noken asnya ini sudah terjadi aus dan kondisinya pasti seperti ini. Itu dikarenakan jika teman-teman mengalami atau baru membeli motor dan kedapatan motornya itu berisi kasar tetapi tidak timbul ngebul atau berasap putih di knalpotnya, teman-teman bisa mengecek bagian ini, bagian noken asnya ini. Teman-teman bisa tanya atau konsultasi ke bengkelnya untuk mengecek bagian daerah noken asnya. Ini yang pasti bermasalah dan ini sudah saya ganti dari motor ini sebelumnya. Dan solusinya itu sudah fix atau motornya sudah normal kembali seperti semula. Dan untuk penggantian sebaiknya teman-teman mengganti juga dari satu set seperti ini, daerah rocker arm dan daerah noken as, supaya nanti motornya lebih halus. Karena di sini biasanya saat kita pakai di noken asnya ini karena satu set
satu kesatuan kerjanya seperti ini. Jadi kita harus mengganti satu set seperti ini supaya nanti motornya itu lebih halus, karena di sini kita bisa melihat keausan dari sini, dari rocker armnya ini. Ini juga sudah kalah. Ini kebetulan punyanya motor lain, tapi kemarin itu cuman saya gerinda, untuk di motor ini tidak saya ganti. Saya gerinda aja, itu sudah normal, tidak bunyi berisik. Tapi bagusnya itu diganti yang baru, karena ownernya menentukan budgetnya. Jadi saya ganti noken asnya aja, tidak saya ganti rocker armnya. Itu saya gerinda, saya ratakan. Seperti itu. Dan untuk kasus di noken asnya ini, yang satu ini sama, ini sering telat ganti oli. Ini seperti ini kondisinya. Ini bunyi berisik kasar dan tarikannya sangat molor. Ini kebetulan punyanya motor smash. Smash. Ini kita bisa lihat sudutnya ekstrim sekali. Ini naik full seperti ini, dan ini sudah kalah lurus, langsung menutup. Langsung tidak membuka dari klepnya itu secara penuh, kemudian menutup lagi. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami masalah di motor 4 tak yang berisik kasar dan tenaganya itu kosong atau tenaganya menurun. Teman-teman bisa mengecek di bagian ini, dan untuk penyebabnya di motor ini adalah kehabisan dari oli mesin. Dan untuk keausan seperti ini dikarenakan olinya selalu kurang, dan saat penggantian itu tidak tepat waktu, sehingga keausan ini tidak langsung terjadi seperti ini. Ini keausannya ini terjadi secara lama karena pelumasan di daerah sini, di mesinnya, di semua mesinnya itu kurang maksimal, atau olinya sudah hitam, tidak licin lagi, yang menyebabkan noken asnya ini kalah seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat cara mengetahui, mengatasi, dan solusi apa yang tepat untuk motor 4 tak supaya lebih awet. Kita bisa melakukan penggantian oli setiap minimal itu 2500 km itu bisa kita ganti olinya, atau sekitar 3 bulan sekali kita cek olinya, karena setiap oli itu mempunyai kadar atau kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan dan daerahnya masing-masing. Teman-teman, terima kasih telah menyimak video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan, di sini saya tidak ada komponen part atau mesin di motornya, karena ini sudah dipakai ownernya, dan kebetulan ownernya tidak mengalami masalah dari motornya lagi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.